Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya bacakan dulu firman Tuhan bagi kita agar mudah untuk diikuti oleh Bapak, Ibu, serta saudara. Lukas pasal yang ke-11, pasal yang ke-17, ayat yang ke-11 hingga sampai selesainya nanti. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan antara Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara yang nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu?" Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, suatu kali saya datang mengunjungi seorang rekan hamba Tuhan yang baru saja melahirkan anak yang kedua. Saya tahu nih dari pengalaman saya, biasanya kalau satu keluarga baru punya anak yang kedua, maka anak yang pertama seringkali agak cemburuan dengan adik yang baru dilahirkan. Itu sebabnya saya membeli sebatang coklat untuk diberikan kepada anak yang pertama, yang waktu itu usianya kira-kira 6 tahun. Saya datang ke rumah itu, dan si orang tuanya, rekan saya, papahnya menyambut saya. Papahnya menyambut saya sambil kemudian memperkenalkan anak yang pertama. Ketika saya bersalaman dengan anak yang pertama, saya katakan, "Selamat ya, kamu sudah punya adik." Wajahnya tidak terlihat gembira. Lalu saya sodorkan coklat itu, matanya mulai berbinar-binar. Sama berbinarnya seperti ibu-ibu melihat tulisan diskon, sama berbinarnya seperti bapak-bapak ngelihat tulisan ada kuliner, buy one get one. Wah, seneng banget. Saya ulurkan, dan segera dia mengambil coklat itu dan setengah berlari menuju ke dalam. Papanya lalu memanggil dia dan berkata, nggak boleh gitu. Sini, 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 sini. Diambilnya coklat itu dari tangan anaknya, diberikannya kembali kepada saya. Lalu papahnya berkata, "Pak WP, mohon maaf, anak saya kurang sopan." Lalu dia berkata kepada anaknya, "Biar diulangi sekali lagi ya, diberi sama Om Pendeta, dan kamu tahu kan harus ngomong apa?" Si anak terdiam, lalu si papa setengah berbisik berkata, "Kan sudah papa ajarin, kalau dikasih barang harus bilang apa?" Anak itu tersenyum. Tahu, aku tahu." Dan ayahnya mempersilahkan saya untuk sekali lagi mengulurkan coklat yang sama. "Untuk kamu ya," sekali lagi coklat itu saya ulurkan, dan dia memegang coklat itu dengan hati gembira. Dia menatap mata saya sambil berkata, "Besok lagi ya Om, bawa coklat lagi." Ditariknya coklat itu dan lari ke kamar. Menurut Bapak Ibu, apakah itu yang diajarkan oleh orang tuanya? Ketika diberi sesuatu, apakah orang tuanya atau opa omanya selalu mengajari si anak dan berkata, "Kalau dikasih, bilang ya, lagi ya"? Saya rasa tidak. Ketika dikasih Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita mengajarkan anak-anak kita untuk bersyukur, untuk berterima kasih.
Dan pertanyaan saya adalah, mengapa anak-anak itu harus diajar untuk bersyukur dan berterima kasih kalau menerima sesuatu? Karena Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bersyukur ternyata bukan respons alami kita di dalam hidup ini. Respons alami kita adalah merasa kita berhak mendapatkan sesuatu. Maka harus diajari berterima kasih. Dan ngajari berterima kasih itu ternyata tidak gampang, karena ketika sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita itu baik, kita merasa sudah selayaknya kita menerimanya. Ya wajar toh Pak WP, saya kerja keras dan kemudian menjadi kaya. Lumrah. Mosok untuk hasil kerja keras saya harus berterima kasih kepada Tuhan. Ya wajar toh Pak WP kalau saya dapat suami yang ganteng, saya sendiri cantik, berpendidikan tinggi, lumrah. Buat apa saya berterima kasih kepada Tuhan untuk semuanya itu? Saya ini atlet loh Pak WP, olahragawan. Saben pagi saya jalan pagi 1 jam. Wajar kalau saya sehat. Semua upaya saya, dan ini memang layak untuk saya harapkan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ternyata bersyukur tidak mudah. Dia bukan respons alami kita. Respons alami kita adalah merasa layak untuk menerima segala yang baik dalam hidup ini. Mari kita kembali ke kisah tadi. Ada 10 orang yang disembuhkan, berapa banyak yang datang untuk bersyukur? 1. Siapa yang satu itu? Yang satu itu disebutkan Alkitab, orang itu adalah orang Samaria. Kenapa harus diberi catatan orang Samaria? Ya, sebab Yesus melayani di antara perbatasan Samaria dan Galilea. Galilea daerah orang Yahudi, orang yang dianggap beriman. Orang Samaria adalah orang Israel yang kawin campur, dengan demikian tidak dianggap murni, tidak kenal Tuhan. Tetapi justru orang yang tidak kenal Tuhan inilah yang tahu untuk bersyukur. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jika bersyukur bukan respons alami kita, dan Tuhan Yesus memakai orang Samaria ini yang dianggap tidak kenal Tuhan sebagai contoh, ini orang yang tahu berterima kasih. Yang 9 hilang begitu saja. Lalu apa yang menyebabkan kita bisa bersyukur di dalam hidup ini? Bersyukur terjadi ketika kita mengarahkan pandangan pada pemberi dan bukan hanya pemberiannya. Sakit kusta pada waktu itu dianggap kasus yang tidak mungkin disembuhkan. Orang-orang yang kusta harus tinggal terpisah dari keluarganya. Harus mengatur jarak jauh. Social distancing bahasa sekarang. Tidak heran mereka berteriak memanggil Yesus, karena barangkali mereka sudah mendengar Yesus itu menyembuhkan. Satu-satunya harapan mereka untuk menjadi sembuh, ya belas kasihan Kristus. Karena itu mereka berteriak memanggil Kristus, dan Kristus meminta mereka memperlihatkan diri pada imam yang akan mengatakan mereka sembuh atau tidak. Tetapi ketika di dalam perjalanan kesembuhan itu terjadi, mereka mulai melihat bercak-bercak putih itu hilang. 9 orang berfokus pada pemberiannya, yaitu kesembuhannya. Bercak-bercakku hilang di tangan, di kaki, di badan. Maka ketika mereka berfokus pada pemberiannya, mereka tidak bisa bersyukur.
Sebab bersyukur ini harus mengarahkan kita pada Sang Pemberi. Kenapa anak kecil tadi berkata, "Lagi Om"? Pandangannya kemana? Kepada coklat pemberian saya. Bukan kepada pribadi saya. Rasa syukur yang tulus adalah ketika kita menerima sesuatu yang baik dari kehidupan ini. Dan kemudian kita mengarahkan pandangan ke atas. Syukur kepada Sang Pemberi. Tetapi hati yang tidak tahu bersyukur, tidak tahu berterima kasih, adalah hati yang membuat mata tertuju pada tangan kita, pada pemberiannya. Tidak melihat ke atas pada pemberiannya. Dan sekali lagi, hati yang tidak bersyukur kadang melihat ke tangan sendiri pada pemberiannya, sejenak kemudian bisa menjadi rasa tidak puas ketika menoleh ke kanan, loh kok dia terima lebih banyak? Menoleh ke kiri, loh kok dia terima lebih banyak? Hasilnya iri hati menyebabkan kita menengok ke atas sambil berkata, engkau tidak adil. Saya terima dikit, kiri, kanan terima banyak. Ketidakmampuan kita bersyukur akan menggelincirkan kita pada iri hati. Dan biasanya kita iri hati kepada orang yang dekat dengan kita. Tetangga kita, kerabat kita. Kita tidak mungkin iri hati sama orang yang terkenal, Bill Gates, Elon Musk, selebriti Indonesia, terlalu jauh. Kita iri hatinya dengan yang dekat. Iri hati adalah ketika kita memfokuskan diri kita pada pemberian Tuhan pada orang lain. Dan bukan mengarahkan diri kita pada Sang Pemberi. Jadi kalau manusia tidak bisa bersyukur, sejenak dia akan tergelincir pada iri hati. Awalnya dia mengarahkan diri pada apa yang dia terima, sebentar lagi dia akan nengok kiri, nengok kanan, tidak puas, dan menengok ke atas dengan marah. Maka Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, syukur kita yang terbesar di dalam hidup ini adalah untuk pemberian yang tidak mungkin kita cari sendiri. Bukan kekayaan, bukan kesehatan, bukan kesejahteraan. Syukur kita yang terbesar yang mengarahkan kita pada Sang Pemberi adalah bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Kata surat Roma, sebab aku yakin baik maut maupun hidup maupun malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun di bawah atau apapun, tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Nah, saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang saya sudah mendapatkan izin untuk menceritakannya, namun tanpa menyebutkan identitas sama sekali, tanpa juga kemudian akan menghubungkan siapapun Bapak Ibu dengan yang bersangkutan. Di dalam DM saya ketika pandemi menghebat di negeri ini, ada seorang follower saya yang berkata, Pak WP tolong doakan. Papa sakit. Saya jawab, oke, Papa sakit apa? Dia bilang, ya
Karena pandemi ini Papa sakit. Lama tidak ada jawaban setelah saya menjawab oke. 1,5 bulan kemudian orang itu DM lagi. Papa RIP. Rest in peace. Dek, saya kaget. Saya bilang saya turut berduka cita, Tuhan ngasih kekuatan ya. 3 bulan kemudian, dia kembali DM saya sambil berkata, doain Mama. Mama sakit apa? Sama kayak Papa dulu, tapi semoga nasibnya tidak seperti Papa. Oke, saya doakan. 1 bulan setelah itu ada pesan masuk lagi. Mama RIP. Rest in peace. Dan kalimat selanjutnya menghentak saya. Kami yatim piatu. Saya kelas 3 SMP, adik kelas 6 SD. Kami tinggal di kota yang jauh dari saudara-saudara. Kami nggak tahu apa yang harus kami lakukan, Pak WP, doakan kami. Yang DM saya seorang siswi SMP kelas 3, adiknya laki-laki kelas 6 SD. Beberapa bulan setelah mamahnya meninggal, dia DM kembali dan bercerita. Kami kehilangan papa dan mama, tapi kami bersyukur untuk warisan yang luar biasa yang mereka berikan kepada kami. Saya jawab, perusahaan? Pabrik? Atau apa? Dijawab anak muda itu dengan senyuman lalu berkata, Pak WP matrek banget sih mikirnya langsung perusahaan, duit atau apa. Bukan Pak. Tentu kami punya sedikit uang, tetapi warisan terbesar adalah sebelum papi mami meninggal, mereka mengantar kami berjumpa dengan Kristus secara pribadi. Tanpa Kristus, berantakanlah studi saya, berantakanlah adik saya. Syukur kami yang terbesar, Pak, adalah kami punya Kristus. Saudara-saudara tidak heran makanya ketika Alkitab kemudian berkata, mengajar kita untuk bersyukurlah senantiasa, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Mengapa, saudara-saudara? Sebab hanya rasa syukurlah yang menyebabkan kita bisa mengarahkan pandangan kepada Sang Pencipta dan Pemberi kehidupan, kepada Sang Penebus, kepada Roh-Nya yang kudus itu. Ucapan syukurlah yang mengangkat kepala kita dari menikmati pemberian, dari kesesakan untuk memandang kepada Sang Pemberi itu. Apalagi dengan janji yang luar biasa, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Jadi kita tidak bersyukur dengan membandingkan diri kita. Rumahnya 1, rumahku 2. Duitnya cuma 1 miliar, saya 2 M. Istrinya 1, istri saya 2. Suaminya cuma 1, aku punya selingkuhan. Enggak. Syukur kita bukan karena perbandingan bahwa kita lebih baik dari yang lain. Syukur kita karena kita menghargai Sang Pemberinya. Dan kita tahu di balik setiap pemberian ada undangan dari Sang Pemberi agar kita terus mendekat kepadanya.
Mari kita bersyukur sebab ada kekuatan di dalam syukur. Dia mengarahkan kita pada Sang Pemberi, Sang Pencipta, Sang Penebus, dan Roh-Nya yang kudus yang menyertai kita.